Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Deretan alasan Sintayong takkan tinggalkan timnas Indonesia. Optimisme kekuatan lobi Erick Thohir, FIFA masih sayang Indonesia. Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menyusul kabar yang mengatakan bahwa Peru undur diri dari status tuan rumah ajang tersebut. Peru menyerah dalam usaha menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Federasi Sepak Bola Peru atau FPF telah memutuskan menarik diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena pemerintah setempat ingin mengalokasikan sumber daya alam untuk rekonstruksi setelah bencana alam. Tulis akun Twitter @theasianball. Hal senada juga diungkapkan mantan pengurus PSSI Yesayas Octavianus. Jurnalis senior itu mengatakan Indonesia berpeluang menggantikan posisi Peru setelah tak lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Jika pada akhirnya Peru undur diri dan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, lalu siapa yang akan memimpin skuad timnas Indonesia U17 di ajang tersebut? Sintayong berpotensi menjadi pelatih timnas U17 di Piala Dunia U17 kali ini. Seiring tak ada agenda timnas Indonesia U20, maka fokus Sintayong hanya ke timnas Indonesia senior saja. Agenda timnas Indonesia senior pun tak terlalu padat di sisa 2023 ini, di mana timnas Indonesia hanya dihadapkan sederet laga uji coba di FIFA Matchday Juni, September, dan Oktober 2023. Dengan begitu, di saat bersamaan Sintayong juga bisa mempersiapkan timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Karena memang Bima Sakti sendiri selaku coach U17 saat ini berstatus sebagai asisten pelatih Indra Syafri di timnas U22, di mana sesuai jadwal timnas U22 akan turun di SEA Games 2023 yang akan berlangsung di Kamboja yakni pada 5 hingga 17 Mei mendatang. Kemudian pada 23 September hingga 8 Oktober 2023, di mana timnas Indonesia U22 atau U24 ambil bagian di SEA Games 2022 di Hangzhou, China. Melihat padanya jadwal Bima Sakti, peluang Sintayong untuk membesut timnas Indonesia U17 sangatlah besar. Karena itu menarik menanti apa benar Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang mana akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember tahun ini. Deretan alasan Sintayong takkan tinggalkan timnas Indonesia. Pertama, masih ada kontrak. Sintayong diprediksi akan tetap bertahan di Indonesia karena menghormati kontrak. Ia direkrut PSSI akan diikat hingga akhir Desember 2023 ini. Jadi bisa dikatakan Sintayong akan tetap bertahan melatih timnas Indonesia setidaknya sampai kontrak habis di akhir tahun ini. Kedua, target Sintayong membangun sepak bola Indonesia. Sintayong diketahui memiliki target membangun sepak bola Indonesia yang bisa bersinar di kemudian hari. Tak heran, ia berani mengambil pekerjaan pelatih timnas Indonesia U20. Sintayong bahkan awalnya sempat menolak tawaran pelatih klub China meski disuguhkan gaji yang sangat fantastis. Ia memilih timnas Indonesia karena ia merasa yakin dapat meningkatkan kualitas sepak bola di tanah air. Ketiga, punya kedekatan dengan pemain. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang tegas dan keras. Namun sejatinya, ia merupakan sosok pria yang akrab dengan para punggawa timnas Indonesia. Tak jarang para pemain bercanda dengan Sintayong. Dengan kedekatan itu, rasa-rasanya Sintayong tak akan sampai hati meninggalkan Indonesia, terutama melihat perjuangan para pemain timnas Indonesia U20. Keempat, masih ada SEA Games. Meski timnas U20 batal tampil di Piala Dunia U20 2023, Sintayong masih memiliki agenda lain yakni SEA Games 2023. Awalnya, timnas Indonesia U22 sudah diberikan kepada Indra Syafri sebagai yang bertanggung jawab. Akan tetapi kini dengan gagalnya timnas Indonesia U20 main di Piala Dunia U20 2023, maka Sintayong bisa mengambil alih lagi tugas melatih timnas U22 untuk persiapan SEA Games 2023. Optimisme kekuatan lobi Erick Thohir, FIFA masih sayang Indonesia. Erick Thohir selaku Ketum PSSI melakukan jumpa pers di Istana Negara pada Jumat 31 Maret. Inilah kali pertama Erick Thohir terlihat setelah dirinya bersama PSSI terbang ke Qatar untuk perjuangan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 di injury time. Sayangnya, seperti yang sudah diketahui, FIFA mencoret status Indonesia selaku tuan rumah pada Rabu 29 Maret kemarin.
Biar sudah, mimpi kerja keras dan modal segunung untuk melaksanakan ajang sepak bola bergengsi sedunia itu. Bahkan kini Indonesia dibayangi potensi sanksi oleh FIFA. Itu karena Indonesia dinilai gagal menjamin kelancaran, baik itu keamanan dan kenyamanan jelang dimulainya Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni nanti. Namun pengamat sekaligus pakar hukum olahraga Eko Nur Kristianto punya pendapat lain. Ia menyatakan FIFA tak sepenuhnya bersikap dingin pada Indonesia usai pembatalan Piala Dunia U20 ini, di mana hal tersebut tertuang dalam pernyataan yang mereka rilis. Kita harus objektif, FIFA itu bisa memilah komitmen mereka terhadap transformasi sepak bola. Di surat itu dikatakan walaupun Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia, tapi komitmen soal transformasi tetap berlangsung. Jadi itu hal yang parsial. Urusan lain tuan rumah Piala Dunia U20 mungkin stop, tetapi urusan yang lain transformasi sepak bola tetap berjalan, ucap Eko. Sementara itu optimisme juga datang dari bos Persis Solo Kevin Nugroho, di mana ia yakin kemampuan diplomasi Erick Thohir bisa menghindarkan Indonesia dari hantu sanksi dari FIFA menyusul pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.